Yosep, Mimin itu, Arigi itu ditersangkakan bukan karena Danu, mungkin akan diam. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Tentunya kita yang mengikuti kasus ini dari awal, sahabat-sahabat AK, akan berbeda lah dengan pemberitaan-pemberitaan lainnya, karena kita akan merangkaikan peristiwa dari awal sampai akhir. Jadi kita sangat terkejut begitu. AK juga menganalisa dari awal tidak mungkin Danu sama Yosep ini bekerja sama. Kan begitu, ada landasannya sahabat-sahabat AK, pemahamannya kan seperti itu. Jadi kita ada landasan pemberitaannya, lalu memakai pemikiran otak gitu. Pemahamannya seperti itu. Kan seperti itu dalam analisa yang kita pakai seperti itu. Kenapa Yosep tidak bekerja sama dengan Danu? Begini sahabat-sahabat AK. Setelah Danu digigit K9 itu September itu sahabat-sahabat AK, tentunya Yosep diperiksa. Kan pemahamannya seperti itu. Pastilah ditanya ini siapa orangnya. Kan pemahamannya seperti itu. Oh, ini kemenakan saya. Kan seperti itu. Ini kita analisa lah seperti itu. Tak, ini orang yang datang malam-malam ke rumah saya tanggal 15 ke TKP. Kan seperti itu pemahamannya. Siapa dia? Itu kita masih tahu Mr. X. Selanjutnya nanti kita tahu namanya Danu. Danu lah yang kita kenal di publik gitu. Apa yang terjadi sahabat-sahabat AK gitu. Ini kan Yosep sudah jujur mengatakan Danu datang malam-malam tanggal 15 ke TKP sahabat-sabat AK. Ada apa pertanyaannya? Apakah ada sangkut paut dengan kasus Raja Pati? Pada saat itu kita berpikir pastilah alibi-alibi dibantah itu dengan pendukung-pendukungnya, bahkan mungkin dengan keluarga Danu sendiri mengatakan Danu tidak ada keluar rumah. Clear dia, ternyata Danu bukan tersangka pada saat itu, walaupun Yosep sudah membongkar ada kecurigaan terhadap orang datang malam-malam itu. Tetapi setelah itu dikonfrontir sekitar akhir September, Danu mengakuinya gitu. Jadi Danu tanggal 15 ada datang ke TKP, pada saat itu dibantah. Kan seperti itu pemahaman. Hasilnya apa? Kan Danu pelakunya. Kalau Danu bekerja sama dengan Yosep dari awal, Yosep tidak mungkin secara logika akal sehat kita membuka aib Danu. Kejelekan Danu, kebobrokan Danu, datang malam-malam itu kan jadi masalah sama Danu. Ya, lebih baik Yosep diam aja, nggak ada yang datang. Kalau Yosep mengatakan tidak datang malam-malam itu, polisi tahu nggak? Enggak kan. Tapi kenapa dia ungkap? Karena dia jujur. Ini analisa AK. Kejujuran itu kan dari pemberitaan jelas dikonfrontir, mengakui. Lupa. Ya sekarang kita udah 2 tahun segini, Danu kan sering katanya lupa. Sekarang kita percaya dengan orang lupa. Coba. Jadi di sini sahabat-sahabat, kita akan beda cara menganalisa yang di publik, karena kita menganalisa sudah terang benerang ada di publik. Masalah kita sekarang ujub-ujub Yosep versi Danu curhat katanya. Kan ingin memberi pelajaran dan sebagainya. Malam itu padahal tanggal 15 Danu datang ke sana. Dibuka aibnya sama Yosep bahwa dia datang ke TKP. Ini kan otak kita jadi bingung kan. Bahkan apa yang terjadi? 3 orang tersangka belum ditahan. Isu tanggal 15 ini sebenarnya bagi AK itulah landasannya Yosep dan Danu tidak bekerja sama. Bukan itu aja itu nanti juga itu masuk ke ranah apa misalnya. Karena Yosep ingin membuka sekolah, mereka ingin menutup, dan banyak proses-proses yang ada di publik kita bisa analisa. Malam ada yang datang. Siapa Bapak? Jam berapa Bapak? Ya sekitar jam 10:30 lah, 10 lebih lah. Itu siapa pas begitu? Ya itu. Oh, Danu yang datang. Danu malam-malam datang sekitar jam 10 lebih atau setengah 11 ya Pak? 11-an, iya. Jam 11-an. Wow, terus Bapak malam banget ya. Emang ada Bapak minta tolong atau almarhum minta tolong Bapak, atau emang kebiasaannya datang memang Bapak juga kan namanya ada ya kan
Nggak, saya langsung ke depan nyamperin Danu. Ada apa? Oh si Yuri. Oh mungkin ke mamanya. Maka bapak untuk menyuruh mamanya, mama coba itu Danu mau apa? Nah gitu disamperin oleh mama. Begitu juga sahabat-sahabat AK, itu kalau tahun 2021 yang mengikuti kasus ini, itu bulan Oktober, November, itu para saksi-saksi sibuk diperiksa itu sampai malam lah dan 2 hari, dan itu begitu gitu. Isunya itu ya masalah banpol, masalah masuk tanggal 19 ya sama dengan sekarang gitu. Tentang Arif, otopsi itu udah ada di Indra Jainal. Kalau orang-orang yang mengikuti jejak digital udah paham, makanya Aka ketawa nggak mau ngikuti kayak gitu. Bukan aneh gitu. Permasalahannya sudah tuntas belum? Ini kan tahun 2021 juga belum tuntas. Ya sekarang kita kan belum tuntas juga, sabar aja gitu. Masalah banpol, Aka suka itu buka terang-menerang ke publik gitu. Karena bagi Aka cerita banpol itu kan ya cerita Danu sama Yoris gitu. Itu udah kebahas di MBS gitu. Jadi sahabat-sahabat Aka, nanti juga tahun 2021 Desember itu pada akhirnya di press release tentang apa? Sketsa jumlah saksi, kalau nggak salah itu 32, itu kalau nggak salah itu yang alibi dan sebagainya. Perbedaannya sekarang adalah ada tersangkanya gitu. Isunya ya itu aja gitu. Jadi akan membahas yang ada di publik tentang Danunya gitu. Ini kan kita ada tambah lagi, ini udahlah sahabat-sahabat Aka. Jadi bagi Aka tentunya siapapun pelakunya kan seperti itu. Kita tetap akan dukung untuk dihukum mati pembunuhan berencana sahabat-sahabat Aka. Tetapi kan sekarang masih dalam proses kok sudah memvonis. Kayak hakim aja kayak sudah benar aja sih ini pelaku. Sedangkan jelas sampai detik ini sahabat-sahabat Aka, Yosep, Mimin, Arigi tidak mengakuinya. Bahkan mereka 3 tersangka belum ditahan. Terus bagaimana gitu? Yang dibilang kebenaran itu bahwa ucapan Danu itu. Jadi di sini proses. Aka juga nanti akan paham kapan Aka harus berdiam diri. Kan seperti itu. Ini kan sama dengan dulu itu. Itu Danu katanya masuk TKP sama Yosep dikonfrontir juga enggak. Biar saksinya RT. Kan seperti itu. Jadi banyak sahabat-sahabat Aka kalau soal Danu ini, aduh udahlah gitu kan. Kita bisa bahas yang ada di publiknya saja gitu sahabat. Aka tidak membela siapapun. Tapi Aka paham kapan harus berhenti dan kapan itu benar-benar itu faktanya nanti gitu. Kalau seandainya keterangan ini bukan dari Danu, mungkin Aka udah diam. Mimin itu, Arigi itu ditersangkakan bukan karena Danu, mungkin akan diam. Tapi kan ini karena Danu gitu, ucapan Danu. Ya kita kan ucapan Danu itu ya sudah banyak di publik, apalagi di belakang layar gitu. Aka sebagian dulu kan bergabung juga itu di belakang layar sama konten kreator yang membela si ini, masih ada rekaman-rekamannya kok gitu. Jadi bagi Aka berpikir kita support Danu gitu, bisa membuktikan. Ini kan dari awal Aka katakan gitu, bahwa memang ada Yosep, Mimin kan gitu. Arigi, Abi di sana. Ya sekarang aja tidak bisa membuktikan. Kan seperti itu gitu. Kalau tidak bisa membuktikan ya ternyata masih dibantah. Malah tambah ada keterangan saksi Arigi dan sebagainya. Terus bagaimana kita harus percaya? Makanya di sini anggap saja lah suatu perbedaan. Pada titik akhirnya kita akan melihat keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel gitu. Nanti kita bahas lagi sahabat-sahabat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.